Sampai hari ini Mas Dedi dan tim sudah berusaha untuk mendapatkan salinan putusan yang asli dari pihak pengadilan agama. Tapi sejak pagi tadi, baru nanti siang, jam 2, jam 3 dijanjikan akan diberikan. Mas Dedi juga artinya menyampaikan direktori yang kalian bisa akses atau siapapun bisa akses itu benar adanya. Dan itu memang adalah putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terkait dengan perkaranya Rian dan Ricis. Nah memang pada akhir-akhir ini dan sempat trading, Mas Dedi lihat ya, dan itu dinamis ya, dinamikanya memang seperti itu. Jadi hari ini bukan klarifikasi, bukan meluruskan, tapi Mas Dedi karena ada banyak teman-teman media yang ingin mendapatkan informasi tanggapan Rian setelahnya ada putusan ini, mungkin Mas Dedi sampaikan bahwasanya Mas Dedi telah bertemu dengan Rian sejak hari pertama putusan, dan kita berdiskusi lah. Rian didampingi dengan ayahnya, juga Mas Dedi memberikan saran dan masukan atas putusan ini. Kalau putusan amar putusan udah jelas, hak asuh, uang nafkah anak serta cerai putus, dan itu diberikan kepada Ricis gitu. Tetapi lagi-lagi berikan kesempatan kepada Mas Dedi dan tim untuk mendapatkan salinan putusan. Memang sementara ini putusannya atau kesepakatan kita tidak akan melakukan banding atas perkara ini. Karena apa? Alasannya itu sederhana. Karena usaha kita sejak perkara ini dimasukkan Januari kemarin sampai dengan hari ini, kemudian ada jeda dengan libur Lebaran, ternyata penerimaan atau pengharapan yang kita harapkan Rian dan Ricis bisa ada momen bisa bersama-sama lagi, ternyata nggak ada. Jadi kita mesti rasional, kita mesti melihat keadaan yang sebenarnya. Memang kita lihat Rian dan Ricis memang tidak bisa untuk disatukan kembali. Mungkin itu, teman-teman. Mungkin kita saling tanya jawab aja ya sekarang ya. Tadi keputusan buat nggak banding itu murni dari Rian apa nasihat dari abang? Karena kan kita tahu Rian sempat nge-tweet, sempat di Instastory ya, katanya keputusannya ini semoga yang terbaik tapi bukan yang dia inginkan sebenarnya. Iya betul. Jadi tetap kita sebagai tim hukum, sebagai pengacara Rian, kita memberikan nasihat kepada dia, apalah gunanya mengharapkan istri, mengharapkan wanita yang sudah istilahnya mengajukan gugatan, kemudian sudah memaparkan ini dan itu segala macam. Jadi harus lapang dada, harus besar hati, dia harus bisa menerima keadaan ini gitu. Dan rasa-rasanya sih memang keputusan banding ini belum final ya teman-teman. Tapi Mas Dedi dan Rian sih ada kesepakatan mungkin akan mengarah pada sana. Tapi kita lihat perkembangan. Tapi Bang, yang 10 juta itu disanggupin dengan Rian? Oh tentu, karena itu sudah keputusan dari majelis. Ada jumlah sebenarnya yang diharapkan oleh Ricis, tetapi yang dikabulkan oleh majelis adalah sebesar itu. Jadi kita sebenarnya legowo. Saya pribadi menyarankan pada Rian untuk menerima putusan ini, dan insya Allah ini tidak berkepanjangan, cukup sampai di sini saja gitu loh. Walaupun ada perkembangan terakhir ini yang menjadi trending dan apa segala macam, ya kita akan mengikuti aja prosesnya. Dalam artian berarti yang tuntutan Ricis awalnya nggak 10 ya Bang ya? Betul. Jumlahnya tidak lebih besar kah atau gimana Bang? Lebih besar, pastinya lebih besar ya. 2 kali lipat kah atau gimana Bang? Kalau nggak salah ada di direktori deh, ada di putusan kalau itu. Jadi kalian bisa baca di situ. Yang jelas 2 kali daripada itu. Oke? Berarti udah clear semua Bang ya, nggak ada masalah Rian dengan tuntutannya? Nggak ada masalah ya. Jadi kita terima, saya menasehati Rian, ada baiknya diterima ya, dan kita tidak usah melakukan banding karena mungkin dalam hal ini tidak berjodoh sebagai suami istri. Alangkah lebih baiknya setelah putusan ini, setelah posisinya semua clear, hanya bisa sebagai teman dan sahabat untuk sama-sama membesarkan. Itu rasa-rasanya lebih bijaksana dan untuk memberikan kedewasaan kepada mereka. Bang, ini kan isi surat gugatan udah beredar di media sosial. Yes. Nah, itu kalau dari pihak Teguh Rian sendiri ada pembelaan nggak sih terhadap isi gugatan tersebut Bang yang disampaikan? Jadi begini, atas pertanyaan itu, sebenarnya kita tidak dalam rangka untuk meluruskan, membela, mengklarifikasi. Karena apa yang dituangkan dalam direktur itu memang itulah fakta persidangan. Oke? Nah, memang ada beberapa hal yang perlu masih disampaikan. Mungkin kalian menunggu-nunggu soal 500 juta. Oke? Itu perlu Mas Dedi sampaikan. Di dalam fakta persidangan, mereka menyampaikan bahwasanya ada transfer sebesar 600 juta. Dan itu ditransfer kepada Kak Cindy, ya, bukan kepada Rian. Oke.
Itu alurnya. Setelah itu dari Kasindi transfer ke Rian 500 juta. Untuk apa? Memang Rian dan Kasindi ada kerjasama untuk satu pekerjaan-pekerjaan. Dan itu tidak diungkapkan dari awal oleh keluarga. Maksud kita dari Ria Ricis, bahwasanya uang itu dari Ria Ricis. Kalau itu dari awal tahu, Rian tidak akan menerima itu. Dan kalian harus tahu, Rian itu bukan sosok yang, maaf kata ya, selama ini beredar mau kondo lah, apa segala macam. Dia tetap menafkahi, dia membayar angsuran rumah, dia juga membayar biaya rumah sakitnya Mona. Kemudian di akhir persidangan kita juga menyampaikan bukti-bukti bahwasanya kita ada transfer untuk nafkah istri, ada transfer buat nafkah hidup anak dan istri juga. Jadi hal-hal itu memang harus berimbang kalian sampaikan kepada halayak. Dan Mas Dedi tidak bisa juga menyalahkan netizen, menyalahkan itu karena mereka dua-dua public figure. Dan kita berharap sih ada informasi yang berimbang dalam hal ini. Bang, ini kan menyangkut soal beredaran surat gugatan Ya. Itu ada kerugian yang dialami sama Teguh Rian nggak sih? Itu hal yang lumrah. Dari awal sudah saya sampaikan sama Rian bahwasanya apabila sesuatu itu sudah putus, itu pasti akan dipublish oleh Mahkamah Agung. Oke. Dan itu tidak hanya berlaku buat Rian dan Ricis. Semua perceraian yang lain pasti kita bisa akses asalkan kita tahu nomor perkaranya. Karena keponya netizen, keponya orang-orang di luar, tentunya hal-hal yang sensitif yang sebenarnya tidak perlu diungkap akhirnya ada semua. Kerugian tentu ada kerugian, tapi sudahlah, itu merupakan jalan hidup yang harus diterima kedua belah pihak. Dan tolong berimbang dong, karena lagi-lagi kan ini sepertinya yang ditampilin, yang di-spill kan gugatan-gugatan atau yang disampaikan oleh pihak Ricis. Padahal Rian juga ada menjawab, ada yang meluruskan, dan hal itu sebenarnya masih dibilang ya itu fakta persidangan dan itu bisa harus diterima kedua belah pihak gitu loh. Mas di salah satu poin gugatan kemarin itu kan sempat menurut keterangan Mas Rian itu sempat ada keberatan ya yang soal dia selama ini dianggap kayak lebih terlihat seperti ART daripada suami. Nah di situ cuman nggak ada penjelasan lebih detail tuh contoh perbuatan kecil yang Rian ngerasa ini tuh sebenarnya bisa kok sama manajer, kenapa harus sama saya? Nah itu contoh perbuatannya apa sih? Ya sebenarnya sederhana ya. Sebenarnya kalau pas lagi begini-begini lagi ada satu kegiatan, ada apa, di situ sebenarnya ada manajer, ada helper, ada pembantu, ada apa segala macam. Tapi ternyata orang-orang ini atau kandicis ini hanya tetap meminta kepada Rian, tolong ambilkan itu dong, hal-hal kecil sebenarnya. Sebenarnya itu bisa dilakukan oleh teman-teman yang maksudnya pengasuh atau bisa dilakukan oleh pembantu, tetapi ternyata lebih Rian itu merasa ada hal-hal seperti itu. Sebenarnya Rian juga sih ringan tangan orang yang mau aja melakukan itu, tapi pada satu kondisi tentunya naik turun orang emosi ini kan bisa jadi kendala gitu. Itu sih sebenarnya Mas. Itu soal perihal yang katanya eksploitasi anak, katanya sampai dibilang istri dua harta, itu seperti apa sih? Mungkin tanggapannya kan? Soal eksploitasi anak itu percakapan mereka berdua sebenarnya, ya. Jadi ada satu kesempatan Rian itu menyampaikan, dan itu saya rasa ditulis jelas kok di dalam direktori keputusan itu, bahwasanya ya Mona itu jangan terlalu dieksplosur lah untuk kegiatan-kegiatan. Dia juga butuh tumbuh kembang itu sesuai gitu loh. Jangan sampai dia terlalu benar-benar dominan gitu loh. Setelah Ricis, Mona gitu loh diangkat gitu loh. Toh kan ada waktu-waktunya gitu loh, ya diatur lah gitu loh. Rian tuh maunya seperti itu gitu loh. Dan ada konten-konten berapa yang seingat Mas Didi yang ini ada guling-guling di jalan, itu menurut Rian tuh sangat membahayakan gitu loh. Tapi itu sepertinya ada pembiaran di situ. Nah, hal-hal seperti itulah yang menurut Rian itu eksploitasinya terlalu berlebihan.